Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia, serta damai sejahtera. Ular belang, si ular sawah, melata di tanah sangat berbisa. Ular menggoda Adam dan Hawa hingga manusia jatuh dalam dosa. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini Gereja Katolik Sedunia memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Para murid dengan bertekun sehati dalam doa bersama Maria, Ibu Yesus. Hadir bersama saya Romo Hieronimus Ridanto Aribowo Nata Antaka, akrab disapa Romo Danto. Selamat datang Romo Danto di studio, apa kabar? Luar biasa, baik sekali. Salam jumpa semua. Ya, terima kasih. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Danto. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita siapkan hati dan budi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, ketika Putra Tunggalmu dipaku pada kayu salib, Ia menetapkan Santa Peran Maria ibunya menjadi ibu bagi kami juga. Pada hari ini kami memperingati Santa Peran Maria Bunda Gereja. Semoga berkat bimbingan kasih-Nya, gerejamu semakin hari semakin subur, semakin bersukacita atas kekudusan anak-anaknya, serta menarik keluarga semua bangsa dalam haribaannya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari Kitab Kejadian bab 3 ayat 9 sampai 15 dilanjutkan ayat 20. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan wanita itu. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan.
Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang Hal-hal mulia yang mulia dikatakan. dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Tetapi tentang Sion dikatakan tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya Allah. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa, Tuhan menghitung ini dilahirkan di sana, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Semua mendapatkan rumah di dalammu. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Danto. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau, perawan Maria yang melahirkan Tuhan. Dan diberkatilah engkau, Bunda Gereja, yang menyemangati kami dengan Roh Putramu, Yesus Kristus. Haleluya, Haleluya, haleluya. haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya.
Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita renungkan eh, bacaan hari ini. Kita coba melihat dari inspirasi yang akan dibawakan oleh Romo Danto. Romo Danto dari bacaan pertama tentang dosa asal nih Romo. Mungkin ada masukan, inspirasi yang berguna untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada Romo. Baik, terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik dan Margaret ya. Pada hari ini kan kita merayakan peringatan wajib Santa Peran Maria Bunda Gereja ya. Kemarin kita baru saja merayakan Hari Raya Pentakosta, menutup seluruh rangkaian Paskah kita. Dan Senin ini kita sudah memasuki dengan pekan biasa yang ketujuh. Bacaan Injil pada hari ini tentu ada kaitannya dengan Maria. Bunda Maria adalah perempuan yang diangkat oleh Allah menjadi bunda bagi gereja. Kalau dia diangkat oleh Allah, maka tentu saja ada juga perempuan yang membawa dosa. Siapa perempuan yang membawa dosa itu? Kita temukan dalam kitab Kejadian pada hari ini. Di situ dikisahkan bagaimana manusia yang ditempatkan di dalam Taman Eden kedapatan tidak setia. Mengapa? Karena manusia pertama ini memakan buah terlarang. Buah itu dimakan dari ajakan perempuan yang pertama. Perempuan pertama itu menerima tawaran dan godaan dari ular, lambang kekuatan jahat dan setan-setan. Dan apa yang terjadi? Mereka makan dari buah pohon yang terlarang itu, yang oleh Allah juga dilarang, tidak diizinkan untuk dimakan. Maka di sini muncullah dosa tidak taat pada Allah. Dosa tidak setia pada Allah. Apakah hanya cukup tidak setia? Ternyata tidak. Sebab setiap perbuatan yang melawan Allah akan juga mendatangkan penderitaan. Demikian juga manusia pertama bersama dengan perempuan ini. Mereka bukan hanya tidak setia, bukan hanya tidak taat, tapi mereka seolah menyamakan diri dengan Allah. Itulah dosa kesombongan. Dan dosa-dosa ini tentu saja mendatangkan kutukan dan penderitaan. Maka kita melihat bagaimana Allah berfirman kepada perempuan itu. Apakah yang telah kau perbuat? Perempuan pembawa dosa ini mengatakan, ular itu yang memperdayakan, maka kumakan. Dan dosa ini membawa penderitaan. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau itu maksudnya si ular, si penggoda, dan perempuan ini maksudnya perempuan pertama yang diciptakan ya. Meskipun nanti kita juga akan melihat bahwa perempuan ini, perempuan yang diangkat oleh Tuhan nanti adalah perempuan yang menginjak kepala ular. Ya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Nah lihat, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan akan meremukkan, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Gambaran Bunda Maria yang meremukkan kepala ular, ya,
dipertentangkan dalam kitab Kejadian ini, yaitu ketika perempuan pertama justru ya menderita karena ia mendapat godaan dari setan, dari ular tersebut. Lalu apa kisah yang mau kita angkat? Pemaknaannya sangat jelas. Maknanya adalah bahwa setiap dosa akan senantiasa membawa kutukan dan penderitaan. Ya, bagaimana bentuk penderitaannya? Ya, macam-macam ya. Kalau di dalam kitab Kejadian di sini dikatakan, terkutuklah engkau akan berjalan dengan perutmu, debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu, dan sebagainya. Artinya orang itu akan senantiasa menderita seumur hidup. Demikian pesan yang bisa kita ambil, Ibu Margaret, dari bacaan pertama kitab Kejadian. Saya kembalikan. Terima kasih Romo. Tadi dengan jelasnya Romo menyampaikan bahwa manusia pertama, dalam hal ini wanita pertama yang telah jatuh dalam dosa, melanggar yang diperintahkan Tuhan. Kalau dilihat cerita di kitab Kejadian ini seperti juga kejadian di masa sekarang, Romo, di mana orang kalau berbuat dosa sering cari kambing hitam. yang si Adam ditanya sama Tuhan, kenapa kamu makan? Itu tuh Hawa yang nyuruh gitu kan. Nah, Hawa bilang itu tuh ular gitu. Nah, dalam dalam kehidupan kita sehari-hari di sini kan terlihat bahwa ular lambang dari iblis yang menggoda kita. Nah, bagaimana peranan kita saat ini, di mana dosa awal itu Tuhan mengusir manusia pertama dari Taman Eden, dan apa yang harus kita lakukan untuk manusia di zaman sekarang ini, Romo? Baik, terima kasih ya. Pertanyaan itu mengandaikan bahwa apa akibat dosa untuk manusia zaman sekarang ini dan bagaimana kita menyikapinya. Saya rasa sangat jelas ya. Di dalam kitab Kejadian ini kita melihat dosa kesombongan menjadi pokok dari sebuah awal jatuhnya manusia ke dalam dosa. Manusia merasa diri hebat, merasa diri oke, merasa diri sama dengan penguasanya yaitu Allah sendiri, maka ia ingin makan buah yang dilarang itu. Lalu yang kedua, dosa kesombongan juga mempunyai dampak. Ya, dosa ini kemudian berkembang menjadi dosa yang tidak taat, dosa yang tidak setia, dan akhirnya dosa melawan Allah. Jadi setiap kegiatan dosa kecil itu membawa kita ke dalam dosa yang lebih besar. Contohnya, awalnya kita bohong, atau awalnya kita korupsi. Korupsinya hanya 100 rupiah. Ah, kok kecil ya. Besok saya korupsi 500 rupiah. Ah, kok kecil ya. Besok saya 1000. Besok saya 10.000. Terus berlanjut 100.000. Berlanjut nolnya nambah 1 juta. Tanpa kita sadari kita sudah 1 miliar. Ketika begitu besar kita terkaget-kaget. Tanpa kita sadari kita telah melakukan dosa yang sangat besar. Merugikan orang lain dan membuat orang lain menderita. Korupsi 1 miliar rupiah. Yang awalnya mungkin dari korupsi 10 rupiah. Dosa yang dibiarkan berlarut-larut membuat kita masuk dalam dosa yang semakin besar, semakin besar. Ketika kita sadar, kita sudah sulit untuk melepaskannya. Contoh lain, narkoba. Awalnya ditawari, ini 1 kali gratis, kamu pakai. Wah, enak ya. Setelah dihisap rasanya fly, melayang gitu ya. Yang kedua, masih gratis, silakan. Yang ketiga, sudah mulai bayar tapi separuh. Yang keempat, harus bayar penuh. Lalu tubuh mengalami ketergantungan.
Yang tadinya coba-coba sekarang jadi serius. Yang tadinya serius sekarang jadi addicted. Yang addicted kemudian jadi nyandu dan akhirnya tidak bisa keluar dari lingkaran setan narkoba. Ibu, bapak, saudara sekalian, bagaimana ini disikapi? Setan itu kuat bila kita lemah. Tapi setan lemah bila kita kuat. Ini yang harus kita perhatikan. Perempuan itu tahu bahwa dirinya lemah dan si ular tahu bahwa perempuan ini lemah. Maka dalam kelemahan ia menawarkan buah yang ranum dan tampak enak sekali. Setan kuat bila kita lemah. Namun setan lemah bila kita kuat untuk melawan. Yang kedua, setan itu seperti ular ini berpura-pura. Berpura-pura baik, berpura-pura menampilkan diri orang yang sangat peduli, orang yang pribadi yang sangat berkasihan, yang sangat simpatik. Tetapi di balik itu, sebetulnya ia bukan memberikan kebaikan, tapi dia menawarkan suatu hal yang bertentangan. Dia akan menerkam mangsanya ketika dia sudah tiba saatnya. Jadi kalau dibayangkan mungkin setan itu seperti wanita cantik yang menggoda laki-laki. Ada wanita cantik yang baik-baik, ini wanita cantik yang menggoda. Wanita cantik yang baik, wanita cantik yang peduli, ya. Tiba-tiba, Perhatian. nah, perhatian. Dan setelah si laki-laki ini masuk dalam perangkapnya, diterkamlah ia sehingga sulit untuk keluar dari perempuan cantik ini. Sehingga laki-laki ini rela meninggalkan istri dan anak-anak yang sangat mengasihinya. Yang ketiga, setan itu seperti tenang-tenang tapi dia menghanyutkan pusaran air di sungai yang kelihatannya tenang. Tapi ketika seorang anak berenang di dalam, ada arus yang kuat. Sehingga ia terbawa arus, tenggelam, dan mati. Seperti buaya yang ada di buaya sungai, ya. Buaya sungai itu kan moncongnya ada di atas. Tapi ketika dia mendekati mangsanya, dia sangat tenang. Tenang, dia sambil berjalan tenang, hampir nggak ada gelombang. Tapi begitu dekat, mangsa itu, ya misalnya kalau ada ayam, atau kalau ada ular, atau kalau ada ikan, begitu dekat, dia langsung menikamnya, menerkamnya, dan menghabisinya. Maka, bagaimana kita menyikapinya? Kita menyikapinya dengan awareness, dengan kesadaran. Kita menyikapinya dengan berjaga-jaga. Kita menyikapinya dengan mohon rahmat kehendak yang kuat. Kita menyikapinya dengan mohon supaya roh Allah senantiasa menjaga kita dan membawa kita untuk berjaga-jaga. Ibu, bapak, saudara sekalian, tampaknya perempuan pertama ini kurang mengalami hal itu. Sehingga dengan mudah ular menawarkan godaannya dan diterima dengan cepat oleh perempuan ini. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah setiap kali kita berhadapan dengan godaan, kita seperti perempuan pertama ini? Atau kita berani berkata tidak? Ibu, bapak, saudara, semoga dari bacaan pertama ini kita senantiasa diajak untuk berani berkata tidak pada setiap perkataan, pada setiap ajakan yang membuat kita masuk di dalam jebakan dosa. Begitu Ibu Margaret, saya kembalikan. Ya, terima kasih Romo Danto yang sudah memberikan inspirasi untuk kita semua bahwa dalam mengatasi dosa ini paling tidak yang pertama tadi Romo sampaikan penyadaran diri, awareness, dan tentunya
saat kita mau melakukan dosa tadi seperti yang disebut mencuri, korupsi, kemudian juga narkoba ataupun hal-hal yang tidak baik, tentunya hati nurani kita pada saat awal mau melakukan itu pasti udah takut, deg-degan dan seterusnya. Maka perlu kita tadi mohon bimbingan Roh Kudus untuk menuntun kita agar kita berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak baik atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita jeda sejenak dan nanti kita lanjutkan permenungan kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Danto dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkac2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 334 38. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita lanjutkan perbincangan rohani kita pada hari ini. Romo, tadi kita sudah mengupas tentang bacaan pertama, lalu kita masuk kepada peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja, dan juga bacaan Injil pada hari ini. Mungkin Romo mau memberikan inspirasi untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Baik. Saudara sahabat Oase Rohani Katolik dan Ibu Margaret, Injil hari ini sangat bertepatan dengan tema peringatan wajib yang kita rayakan pada hari ini, Maria Bunda Gereja. Maria disebut Bunda Gereja karena apa? Karena Maria senantiasa mendampingi gereja dalam arti persekutuan umat beriman. Maria senantiasa mendampingi, menemani, menjaga, dan mendoakan. Bagaimana itu bisa terjadi? Jawabannya ada di dalam bacaan Injil. Di dalam bacaan Injil Yohanes, kita melihat bagaimana saat-saat terakhir hidup Yesus. Saat-saat terakhir hidup Yesus hanya ditemani oleh seorang murid. Murid ini adalah murid yang dikasihinya. Kita tahu Yesus mempunyai 12 rasul. Tetapi siapa yang ikut Yesus hingga akhir hidupnya di jalan salibnya? Dari 12 itu satu yang tersisa, yaitu murid yang dikasihinya, yang ada di samping Yesus ketika wafat di salib. Murid ini adalah simbol gereja, simbol murid-murid Tuhan, simbol umat yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus dengan murid yang dikasihinya ini? Di situ dikatakan, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Di situ ada personifikasi. Personifikasi antara murid-murid Tuhan Yesus dengan anak, dan juga Bunda Maria dengan ibu dari murid-murid Yesus. "Inilah ibumu," kata Yesus kepada murid yang dikasihinya itu. Artinya, mulai sekarang, setelah aku mati dan seterusnya, ibumu adalah ini. Ibumu adalah Bunda Maria. Bunda Maria menjadi bundamu. Sedangkan kepada ibunya, Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Siapa anakmu di sini? Apakah merujuk pada dirinya? Pada diri Yesus? Betul. Tetapi anakmu di sini tidak hanya sekadar merujuk pada diri Yesus, tetapi merujuk pada murid yang dikasihinya. Murid yang menjadi personifikasi dari gereja. "Ibu, inilah anakmu."
Ibu, inilah orang yang akan menjadikan engkau menjadi ibu. Ibu, inilah murid-muridku yang adalah anakmu. Ibu, inilah gereja yang menjadikan engkau menjadi ibunya. Jadi kalimat ini adalah kalimat personifikasi di mana Yesus mengajak Yohanes yang dikasihnya sebagai muridnya itu yang mewakili dan menjadi simbol dari gereja untuk menjadikan Maria sebagai ibunya. Dan kita tahu ya kemarin dalam Pentakosta kita lihat bahwa Bunda Maria menemani murid-murid sampai lidah-lidah api atau Roh Kudus itu turun. Marialah yang menemani para murid ketika mereka dalam kecemasan dan ketakutan sebelum Roh Kudus turun. Dan akhirnya mereka mempunyai keberanian untuk mewartakan kabar gembira. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Maria menjadi Bunda Gereja? Maria menjadi Bunda Gereja karena gereja pantas dan taat untuk meneladani Maria yang rendah hati. Nah, kita melihat bagaimana Maria menemani Yesus dan dengan rendah hati secara tuntas mendampingi Yesus di saat akhirnya, di saat Yesus berada di kayu salib. Ya. Maka Maria adalah pribadi yang keteladanan kesetiaannya patut dicontoh. Maria adalah bunda yang keteladanan dan kerendahan hatinya itu menginspirasi gereja untuk juga tetap setia kepada putranya Yesus Kristus, untuk tetap struggle dan bersama Yesus putranya yang dikasihinya. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, dua jawaban ini menghantar kita akhirnya sampai kepada Maria, Bunda Gereja. Maria bukan hanya Bunda Yesus, Maria bukan saja Bunda Allah, tapi Maria adalah Bunda Gereja, Bunda kita, Bunda seluruh umat beriman yang percaya kepada Kristus. Kira-kira begitu, Ibu Margaret, saya kembalikan. Terima kasih Romo. Di sini sungguh bersyukur kepada Allah bahwa kita umat Allah, dalam hal ini seorang Katolik, itu sangat-sangat menghormati Ibu Maria, di mana pada bacaan hari ini dalam peringatan Santa Perawan Maria Bunda Gereja, bahwa di dalam bacaan Injil personifikasi ini terjadi di mana Tuhan Yesus mengatakan inilah ibumu, dan juga bahwa Bunda Gereja, kenapa Bunda Maria dikatakan Bunda Gereja, dikarenakan tadi Romo sudah sampaikan bahwa Bunda Maria merupakan teladan yang rendah hati, di mana setiap umat gereja yang beriman kepada Tuhan Yesus juga harus mempunyai teladan seperti Bunda Maria. Dan Romo dalam bacaan Injil hari ini, kira-kira kita yang hidup di zaman sekarang ini seringkali tadi mengingat bahwa kita tidak luput dari dosa, sementara kalau pada saat kita pengakuan dosa, kita ingat betul bahwa oh ya, kita menyadari apa yang sudah kita lakukan. Tetapi bila setelah pengakuan dosa masuk lagi dalam himpunan umat-umat lainnya, akhirnya seringkali kita jatuh lagi di dalam dosa. Ya mungkin kalau kita lihat seperti contoh tadi, dosa itu lebih ke arah kenikmatan duniawi. Nah, kira-kira apa pesan dari Romo agar kita semua paling tidak menyadari bahwa
yang mau kita lakukan itu hati-hati ya, itu berdosa dan itu melawan kehendak Tuhan. Mungkin Romo bisa memberikan inspirasi untuk kami. Baik, terima kasih ya. Dua bacaan pada hari ini semuanya bicara juga mengenai perempuan. Dalam bacaan pertama, kitab Kejadian, perempuan itu membawa manusia pertama ke dalam dosa. Perempuan itu membawa manusia ke dalam jebakan setan. Ya. Sedangkan yang kedua, dalam bacaan Injil, perempuan itu diajak oleh Yesus untuk membawa dan menjadi bagian dari rencana keselamatan. Ya. Yang pertama membawa maut, yang kedua membawa keselamatan. Manusia hidup di dalam dua tegangan ini. Ketika kita masuk di dalam dosa, maka kita akan cenderung seperti perempuan pertama. Mudah tergoda, punya kesombongan, tidak taat, tidak setia, dan demikian kita masuk dalam jebakan setan. Tetapi Bunda Maria mengajak kita dalam sisi yang lain. Manusia atau perempuan di dalam Injil Yohanes tadi adalah perempuan yang terlibat dalam rencana keselamatan Allah. Maka dalam rencana keselamatan Allah, kita harus senantiasa membawa diri di dalam kesempurnaan hidup. Seperti Bunda Maria menjadi perempuan yang rendah hati, diangkat oleh Allah dan menjadi sempurna, semakin sempurna. Maka bagaimana kita harus menyikapi? Menyikapinya adalah satu, kita perlu bersyukur bahwa kita punya Allah yang mau bersolidaritas dengan kita menjadi manusia kecuali dalam hal dosa. Yang kedua, kita mohon rahmat. Rahmat apa? Rahmat untuk senantiasa punya kesadaran dan berjaga-jaga bahwa hidup kita terarah pada kehendak Allah. Terarah pada perempuan yang kedua. Perempuan yang membawa pada keselamatan. Bukan perempuan yang pertama, yang membawa pada maut, dosa, dan kematian. Dan yang ketiga, akhirnya manusia diberi kehendak yang bebas. Gunakanlah kebebasan kita sebaik-baiknya. Kebebasan untuk semakin meluhurkan Allah dan martabatnya, dan dengan demikian meluhurkan martabat manusia. Demikian Ibu Margaret, semoga berguna. Terima kasih Romo yang sudah dengan jelas di dalam bacaan hari ini ada dua tokoh wanita, di mana yang pertama menjerumuskan kita kepada dosa, tetapi cerminan yang kedua adalah Bunda Maria, Bunda Gereja yang membawa kita kepada keselamatan. Dan tentunya kita semua umat beriman akan memilih tadi yang kedua. Dan di mana tadi Romo katakan bahwa manusia diberikan kehendak bebas untuk berani menentukan memilih yang baik dalam pengertian baik untuk ke arah keselamatan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita pada hari ini, dan marilah kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Danto. Sahabat Oase Rohani Katolik dan Ibu Margaret, mari kita satukan hati dan budi kita untuk mensyukuri perjumpaan kita dalam renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami boleh merayakan peringatan wajib bagaimana misteri Maria adalah Bunda Gereja. Semoga ya Tuhan, keteladanannya semakin dapat kami ikuti dan inspirasinya senantiasa menggerakkan kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati seperti Maria yang suci. Tuhan berkatilah kami semua. Semoga pada hari ini kami bisa rendah hati seperti Maria yang rendah hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu.
dan bersama rohmu. Semoga seluruh pemirsa Oase Rohani Katolik kita semua yang ada di studio senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga apa yang sudah disampaikan pada hari ini dapat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Romo Danto yang sudah memberikan inspirasi bahwa kita hendaknya meneladani Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, di mana Bunda Maria yang membawa kita ke arah keselamatan dalam hal ini adalah Tuhan Yesus sendiri, Sang Putra. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Hieronymus Ridanto Aribowo Nata Antaka dan Margaret Indriana mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Pergi ke pasar membeli bahan, membuat Cakep, boneka cantik, rambut berpita. Oleh cakep. karena semua dikasihi Tuhan, Bunda Maria senantiasa mendoakan kita. Salam damai, Tuhan memberkati.